Dari lahir, TK, SD, SMP, dan SMA itu memang di Papua. Spesifik di Nabire, kalau kita lihat Papua kan lehernya. Dulu tuh sempat buat 5 startup dan itu gagal semua, alhamdulillah. Menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat tuh bukan hanya dalam satu sudut pandang. Bukan hanya kalau aku dari teknologi aja, enggak. Even aku CTO, tapi karena mungkin tanda kutip karena co-founder, aku harus melihat dari semua sisi seperti itu. Kebutuhan orang tuh terus berubah dan kita sebagai startup, khususnya startup teknologi, harus memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai co-founder atau founder, kita harus tanamkan diri dulu bahwa kita believe bahwa setiap orang tuh datang dan pergi, Mas, supaya kita nggak kecewa. Untuk membuat orang tetap loyal sama Jojonomic, sebenarnya rumus dari aku adalah kita selalu melibatkan tim kita dalam mengambil keputusan. Tim tech ini bukan hanya berpikir mengenai teknologinya, tetapi bagaimana user menggunakan teknologi kita. Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Okta Ramayana, di Cakap Startup. Di sini kita akan membahas elemen yang paling penting dari kesuksesan sebuah startup, yaitu orang di belakangnya. Dan untuk hari ini kita beruntung banget, kita ketemu sama satu founder lagi nih yang cukup menginspirasi. Kita panggil saja namanya Ali ya. Mungkin nama panjangnya itu adalah Abdul Kifli Sangaji, atau dipanggil Ali. Halo Ali, apa kabar? Halo, baik Mas, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Baik. Gimana so far Jojonomic? So far pertama makin sukses aja Jojonomic, alhamdulillah. Dan juga tentunya makin banyak customer dan juga timnya makin grow lah Mas. Seperti itu. Wih, mantap. Jadi buat sahabat startup, jadi Ali ini adalah CTO dari Jojonomic ya. Mungkin bisa buat sahabat startup yang masih agak bingung Jojonomic ini apa sih sebenarnya, mungkin bisa dijelasin dikit kali Jojonomic itu apa? Memang Jojonomic kita adalah bisnis atau startup B2B. Target kita adalah para pengusaha atau owner-owner pemilik usaha yang goals-nya adalah memang kita ingin sebagai solusi di atas dari masalah-masalah mereka ini. Jika mereka membutuhkan sebuah sistem tentang misalnya SRIS, tentang aset manajemen, dan juga hal-hal lainnya, kami selalu provide. Jadi kita one solution for business, seperti kayak gitu. Oke. Mungkin bisa dijelasin nggak sekarang tuh udah berapa lama sih sekarang Jojonomics ini, dan mungkin bisa dibilang udah berapa employee-nya? Oke, jadi Jojonomic bulan lalu sudah merayakan ulang tahun yang ke-6. Jadi kita alhamdulillah sudah usianya udah 6 tahun. Terus employee-nya sekitar 150 orang. Wow. Alhamdulillah. Oke, udah. Ya, jadi kita patut bersyukur ya udah 6 tahun terus employee-nya 150 dan berkembang terus, Mas. Mantap, itu udah masuk SD tuh ya kalau anak tuh ya, 6 tahun ya. Itu sekarang betul. Apakah sekarang masih di Jakarta aja atau udah ada beberapa kantor perwakilan juga di luar Jakarta? Iya, sebenarnya memang spesifik kita banyaknya kumpulnya semua di Jakarta. Tetapi memang ada beberapa kota dan beberapa di luar Indonesia juga yang memang membantu untuk memperkenalkan produk Jojonomic. Seperti itu, Mas. Oke. Dan kalau bisa dikasih bocoran ada berapa banyak sih sekarang klien-kliennya? Karena kan fokus tadi bilang B2B nih ya. Berarti banyak insert corporate kan. Itu udah berapa banyak sekarang B2B kliennya? Alhamdulillah untuk perusahaan sendiri kita sudah menghandle sekitar 300 lebih perusahaan yang memang solusinya juga banyak sekali yang kita tawarkan, dan juga secara infrastruktur juga memang berbeda. Spesifik juga dari pemerintahan, BUMN, dan juga swasta. Mantep. Itu lebih banyak daripada karyawan ya kliennya ya, luar biasa. Karena memang justru itu tadi ya, dengan sistem automation tadi itu ya yang membantu sekali perusahaan-perusahaan ini.
Oke, nah kita sekarang mau diskusi dikit nih Ali tentang mungkin di sini sahabat startup pengen tahu sebenarnya kayak kan kita pengen bahas bedah lebih ke orang-orang di balik suksesnya sebuah startup. Itu orang-orang di balik Yojonomics untuk hal ini gitu kan. Mungkin bisa cerita dikit kali Ali latar belakang pendidikannya gitu kan. Kalau nggak salah dulu kuliahnya di PB ya. Ngambil komputer gitu kan jurusannya. Apakah dari dulu SD, SMP itu memang tertarik komputer atau bagaimana? Mungkin bisa ceritain dikit background-nya, Ali. Jadi kebetulan memang dari lahir TK, SD, SMP dan SMA itu memang di Papua, spesifik di Nabire. Kalau kita lihat Papua kan lehernya itu kota Nabire. Jadi aku lahir dan besar di sana seperti itu. Nah, dahulu karena mungkin kalau sekarang udah beda, tapi dahulu memang informasi dan juga update tentang keilmuan khususnya teknologi itu sangat jarang sekali kita dapatkan. Jadi even mengenal komputer pun susah seperti itu. Jadi dapatnya saat kuliah sebenarnya. Nah, akhirnya tertarik itu untuk ke komputer tuh karena apa tuh waktu itu? Nah, oh iya. Untuk tertariknya sih jadi gini, sebenarnya pertama saya suka sekali berpikir bagaimana kita berkreasi dan juga dulu ya, pikiran anak-anak sebelum kuliah itu saat lihat di TV dari Papua, melihat sebuah teknologi, apalagi melihat teknologi bahwa ini adalah sebuah jalan menurut aku sih. Sebuah jalan yang bisa aku pegang, aku bisa pelajari agar bisa bahasanya go internasional gitu, seperti itu. Sedangkan kalau mungkin cita-cita orang lain seperti dulu aku juga sempat daftar tentara, tapi nggak lolos karena umurnya kurang. Waktu pas lulus SMA tuh? Lulus SMA daftar tentara dulu, tapi karena umurnya kurang jadi ditolak seperti itu. Dan akhirnya dari tentara ke komputer itu gimana tadi? Jadi memang waktu itu memang dibantu sama orang tua dan juga guru. Aku punya guru SMA yang kayaknya kalau pengen maju tuh harus kuliah di luar Papua waktu itu. Jadi aku didaftarkan, bukan aku yang mendaftarkan, aku didaftarkan di IPB. Dan akhirnya dapat beasiswa dari pemerintah Papua. Jadi aku berangkat dan tiba-tiba melihat kalkulus, matematika, dan tentunya dengan komputer ada labnya. Wah, ini ada hobi menarik yang bahasa singkatnya kalau aku coding sedikit itu bisa berimpact besar gitu. Berarti dulu SMA emang udah IPA berarti ya? SMA IPA kebetulan IPA. Emang udah suka dengan yang eksak ya hitung-hitungan juga ya? Hitung-hitungan, berpikir logis dan juga terstruktur. Oke, berarti tadi guru yang suggest untuk masuk ke IPB itu spesifik dimasukin ke teknik komputer atau yang penting IPB dulu aja gitu atau gimana dulu? Dulu sih yang penting IPB dulu aja, yang penting keluar Mas. Jadi dulu pun aku lihat brosurnya ada gambar hutan gitu-gitu juga aku apa sih kuliah sama kayak di rumah gitu kan, hutan semua. So jadi ya tapi tetap ikut aja gitu, nurut aja ya. Alhamdulillah naik kapal selama 6 hari 7 hari terus sampai di Jawa di guide dan alhamdulillah bisa lulus Mas, bisa lulus dari PB. Seperti itu. On time tuh berarti lulusnya tuh? Sebenarnya on time ini kan 4 tahun, tapi karena dari timur itu ada 1 tahun masa semacam masa penyesuaian karena ada mata kuliah yang kita pelajaran yang dari Jawa yang belum kita dapat di Papua. Contohnya kalkulus. Oke. Nah, tapi di sini kan aku ada sedikit catatan juga nih Ali mengenai background-nya Ali gitu kan. Waktu berarti dari Papua terus kan kuliah di PB, terus tapi sempat juga bikin beberapa startup juga ya waktu itu. Itu waktu pas setelah lulus atau sedang pas kuliah tuh bikin startupnya? Jadi pada saat aku sebenarnya mahasiswa nakal sebenarnya, dimana waktu susun skripsi aku udah kerja. Waktu itu sempat kerja di Daihatsu. Jadi saat waktu sudah lulus dari IPB, aku sudah bekerja di Samsung Research Technology. Nah disitulah aku merasa, karena kebetulan bekerja di perusahaan internasional, merasa bahwa banyak update informasi dari luar dan tentunya bagaimana kalau kita berpikir kita membuat solusi baru gitu dengan membangun, dulu sih istilahnya tahun berapa ya? Tahun 2014, 2013 itu
Kita mikirnya software house kali ya. Aku mikir dulu pengen buat tim aja, terus pengen buat sesuatu untuk khususnya karena waktu itu lulusan IPB. Jadi pengen buat sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah petani waktu itu. Oke. Itu sampelnya banyak soalnya di kampus waktu itu ya, buat jadi subjeknya. Tapi dari situlah belajar bahwa ternyata dengan cuma pemikiran teknologi saja itu tidak cukup untuk membangun sebuah bisnis gitu. Jadi kita butuh kerabat yang tahu tentang bisnis atau tahu tentang operasional. Seperti itu, Mas. Waktu itu role-nya Ali apa di situ di startupnya? Dulu sebenarnya itu yang di LinkedIn aku cuma nongolin satu saja, sebuah Itani Labs. Namanya aja Labs kan, jadi artinya teknologi banget gitu, nggak ada bisnisnya sama sekali. Dulu tuh sempat buat 5 startup dan itu gagal semua, alhamdulillah. 5 startup, oke. Jadi buat PT, buat tim segala macam, jatuh bangun sambil juga kerja di Samsung waktu itu. Nah disitulah aku dapat bahwa teknologi tidak cukup untuk membangun sebuah bisnis, apalagi kita yang menyelesaikan masalah masyarakat kan ya. Jadi teknologi harus dibarengi sama faktor lain sebenarnya. Oke, waktu itu role-nya emang selalu di CTO di yang kelima-lima startup atau berubah-ubah role-nya? Ada si CEO, ada CTO, kadang-kadang senior developer juga di situ. Oh, tapi masih banyak kena ke teknikalnya ya? Iya, selalu hobinya di teknikal. Dari pengalaman dari 5 startup itu mana yang paling berharga, pelajaran paling berharga didapatkan? Ya, paling berharga memang Itani Labs itu karena aku backgroundnya IPB, jadi aku langsung terjun ke para petani waktu itu. Dan memang IPB banyak banget data samplingnya, sehingga aku turun bertemu di di masyarakat para petani, sehingga ternyata gak hanya berbicara mengenai teknologi, tapi berbicara bagaimana orang menggunakan solusi kita. Aku banyak banget dapat feedback dari user. Jadi teori bagaimana kita memberikan solusi tapi mendengarkan user itu penting banget sih waktu itu. Nah itu kan nggak banyak juga ya sebenarnya yang orang teknikal tuh yang mau terjun langsung untuk dengar dari user gitu. Waktu itu karena pengalaman di Itani Labs itu ya berarti ya, apa sih yang membuat Ali tuh merasa bahwa inilah cara belajar langsung dengar langsung ke petani-petani atau user gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya gini, kita membangun bisnis itu kan apapun bisnisnya ya, mau teknologi atau non teknologi, sebenarnya adalah aku pengen menyelesaikan sebuah masalah di tengah masyarakat dan tentunya juga membuat lapangan pekerjaan baru sebenarnya. Nah, jadi paling penting, apalagi aku nggak bilang CTO tapi founder atau co-founder ya, yang memiliki rasa memiliki dari sebuah perusahaan. Jadi menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat tuh bukan hanya dalam satu sudut pandang, bukan hanya kalau aku dari teknologi aja, enggak. Even aku CTO, tapi karena mungkin tanda kutip karena co-founder, aku harus melihat dari semua sisi seperti itu. Nah, itu yang membuat kita as a team bisa maju karena masing-masing kepala, masing-masing orang kan punya kepentingan masing-masing. So itu harus membaur sih, harus melihat dari sudut pandang lain juga. Apakah bukan karena waktu itu mungkin background-nya di Ali waktu pas di Papua emang hidup di daerah tengah pertanian maka lebih familiar dunianya, atau memang ada kebutuhan untuk terjun langsung waktu itu ya? Jadi memang kalau di Papua sendiri memang aku juga kadang-kadang kenapa sih aku pengen buat startup, atau kenapa aku pengen tanda kutip nggak mau jadi sebuah pegawai saja gitu, tergerak untuk membuat solusi. Karena memang waktu di Papua, jujur aja di Papua tuh sedikit sekali opsi untuk setelah saya lulus SMA saya harus bekerja di mana. Sedikit sekali. Jadi ya kalau nggak nikah jadi tentara, polisi atau PNS misalnya, daftar gitu. Nah sebenarnya cita-cita itu kan sebenarnya nggak ada yang salah, tetapi setiap orang kan unik, punya kemampuan masing-masing. Jadi bagaimana sih kita menyelesaikan atau membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin gitu di Indonesia. Keren.
Nah, mungkin cerita dikit nih Ali. Waktu itu jadi udah bikin berapa kali bikin startup dan gagal dan terus juga kerja di beberapa company perusahaan. Terus gimana tuh akhirnya sampai ketemu founder-founder lainnya di Jojonomic dengan Mas Asto, dengan Aji itu tuh gimana tuh awal mulanya tuh? Iya, jadi karena sudah tahu bahwa teknologi tidak cukup, jadi aku selalu mencari orang sebenarnya. Eh, Mencari teman atau bisa jadi ada teman yang mengajak aku atau aku mengajak teman. Apapun, aku pengen satu visi, aku tuh pengen satu goals di mana ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah di Indonesia seperti itu. Akhirnya ketemu banyak orang, akhirnya ketemu Mas Asto, Indrasto Budi Santoso yang klop dan alhamdulillah sudah 6 tahun sampai sekarang masih berjalan meskipun banyak sekali jatuh bangunnya, tapi ya tetap sebagai kerabat kita harus ya selalu klop aja sih meskipun gak harmonis ya, naik turun mas seperti itu. Betul ya, kayak rumah tangga ya katanya ya. Betul, gak asik kalau semua adem-adem aja. Kalau ada madami berarti ada masalah yang dipendam tuh biasanya tuh. Iya, jangan harus dikeluarin. Harus dikeluarin ya. Itu berarti tadi kan ketemu tuh. Nah itu ketemunya tuh prosesnya gimana? Apakah kalau kemarin kan soalnya kita ngobrol sama Mas Riza, salah satu caranya dari Activate, salah satu caranya adalah dengan melalui event-event community itu komunitas gitu kan, datang ke workshop, datang kemana. Nah kalau dulu Ali tuh ketemunya gimana tuh sama Mas Asto? Memang kebetulan aku punya beberapa teman dari perusahaan juga yang teman yang punya usaha di bidang software dan itu pun dia punya banyak kenalan. Tiba-tiba dia menawarkan aku bahwa ada seseorang juga yang ingin buat startup nih. Kenapa nggak kita ngobrol aja? Dari situ aku ketemu Mas Hasto waktu itu makan malam apa di PP. Terus kita ngobrol, Mas Hasto pengen membuat sebuah solusi juga. Awal produk kita pertama adalah personal finance B2C. Tetapi dalam beberapa bulan akhirnya kita pivot jadi B2B seperti itu, Mas. Oh, justru awal mulanya banget emang personal finance B2C gitu ya, kayak pencatatan ke pengeluaran expenses kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya, betul. Dan akhirnya berubah jadi B2B. Itu butuh berapa lama untuk akhirnya pivot, Ali? Secara teknologi memang waktu itu sekitar 6 bulanan, Mas, dari awal berdirinya Jojonomic. Itu pada saat waktu udah diinvest belum waktu itu pas berubah? Personal finance sudah waktu itu ada sempat diinvest dari venture capital. East Venture, maaf. East Venture. Oh dulu pas awal-awal East Venture ya pertama ya. Iya. Oke. Nah itu pengen tahu juga nih. Jadi misalnya saat startup nih udah jalan, terus sudah menemukan marketnya, terus bahkan udah diinvest gitu kan. Terus tiba-tiba merasa kayak wah mentok nih, kayak harus ganti plan gitu. Itu gimana sih cara ngomong sama investor atau justru emang investor yang menyarankan udah ganti deh modelnya ini bisnis modelnya gitu. Itu gimana? Waktu momen itu memang waktu pivot aku nggak berhadapan langsung sama investor. Jadi yang berhadapan langsung sama CEO aku. Tapi yang aku dapat pembelajaran dari memang setiap ada sesuatu emang kita di sharing juga. Jadi memang saat aku juga merasa dulu personal finance itu tidak terlalu bagus karena backgroundnya kita bukan banking. Kita nggak punya sesuatu finansial yang kuat. Dan waktu itu memang masa-masa masyarakat tidak melek sama finansial. Nah, sehingga ada dorongan-dorongan yang dari investor juga dan juga aplikasi ini karena pendapatannya kurang bagus. Action apa yang kita harus ambil tapi tidak memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak kepala yang harus diskusi sehingga memunculkan sebuah ide juga seperti itu, Mas. Nah pengen tahu nih kalau Ali kan dari CTO-nya dulu kan ngebayangin waktu udah capek-capek bangun infrastrukturnya yang waktu itu masih B2C terus tiba-tiba harus berubah total rombak. Itu gimana? Itu gimana menerimanya dan maksudnya kayak iya deh emang cara harus berubah memang gitu atau ada rasa kayak gue udah capek-capek bikin harus rombak lagi ganti itu tuh gimana tuh saat itu menerima kabar itunya sebagai CTO? Dalam bisnis pertamanya sebagai orang teknikal itu kecewa pertamanya, tetapi dalam bisnis ya sekali lagi tadi di awal bahwa sudut pandang
Sama kayak kita jual ayam atau jual lontong sayur di pinggiran jalan, intinya jika ada sesuatu yang memang tidak menguntungkan lagi, ya sebaiknya kita mencari sebuah hal lain yang bisa membuat perusahaan ini tetap berjalan, eksis gitu. Jadi aku nggak bilang idealis, tapi kita harus realistis aja sih dalam membangun sebuah bisnis gitu. Karena ini kita ngomongin masalah bisnis gitu kan, bukan hanya karena masalah udah ada investor yang minta, tapi emang pasarnya yang mengatakan itu. Betul, gitu. Mas. Kalau mungkin selain itu dari Ali sendiri ada ini nggak, ada apa namanya challenge atau tantangan apa sih yang biasa dihadapi selama bangun Jojonomics selama 6 tahun gitu kan, selain tadi perubahan bisnis modelnya dari B2C jadi B2B, ada lagi nggak challenge yang ditemukan yang bisa di-share ke sahabat startup sini? Nah ini challenge-nya emang mungkin juga bagi orang yang pengen buat startup harus kuat mental sebenarnya. Jadi challenge-nya itu pasar terus berubah. Jadi kebutuhan orang itu, apalagi kita ngomong soal teknologi, mungkin tahun lalu dia butuh teknologi dengan solusi A, tahun depan mungkin dengan solusi yang B dan yang C, dan itu pertama. Jadi kebutuhan orang tuh terus berubah, dan kita sebagai startup, khususnya startup teknologi, harus memenuhi kebutuhan tersebut. Terus poin yang kedua, sebenarnya kalau aku pribadi sih, aku selalu punya challenging untuk menghadapi masalah people. Karena terkadang kan orang bilang, wah tim lu besar ya kan, tim kita makin besar. Sebenarnya semakin besar tim itu semakin kekhawatiran saya makin besar, Mas. Itu maksudnya orang-orang yang di bawah Ali langsung atau in general? Iya, sebenarnya general sebenarnya untuk semua, tetapi spesifik di tim teknologi juga, karena memang banyak teknologi dan banyak kebutuhan. Semakin banyak tim itu, aku malah makin jaraknya makin jauh segala macam. Jadi sometimes kadang-kadang tingkat kepercayaan kita harus kita pertebal, Mas. Tingkat kepercayaan atau tingkat maksudnya kepercayaan terhadap tim atau kepercayaan diri maksudnya tadi? Kepercayaan terhadap tim, Mas. Jadi karena levelnya makin panjang, makin besar, organisasinya makin besar, sehingga ya semua seperti estafet kan ya. Kita harus percaya si A, harus percaya B percaya si C, seperti itu. Itu gimana tuh awalnya yang menjadi orang yang tadinya lebih banyak fokus ke technicality, apalagi pas awal-awal gitu kan, terus akhirnya harus manage orang, itu gimana cara beradaptasinya tuh? Apalagi sekarang bisa dibilang orang-orang technical di startup tuh orang yang paling banyak diincar gitu kan sama company-company yang lebih gede gitu. Gimana cara maintain loyalty gitu dan juga kepercayaan tim, terutama yang technical? Oke, Mas, pertanyaan bagus, Mas. Jadi memang sebagai co-founder atau founder, kita harus tanamkan diri dulu bahwa kita believe bahwa setiap orang tuh datang dan pergi, Mas, supaya kita nggak kecewa. Jadi kita harus tanamkan diri dulu bahwa setiap orang punya mimpi berbeda, nggak selalu sama. Jadi apalagi waktu pandemi ya, kebutuhan teknologi kan besar sekali. Banyak sekali yang keluar juga dari Jojonomics dan juga banyak juga yang masuk. Nah, jadi tetapi di situ untuk membuat orang tetap loyal sama Jojonomics, sebenarnya rumus dari aku adalah kita selalu melibatkan tim kita dalam mengambil keputusan. Kalau menurut aku, even bukan keputusan kecil, mungkin keputusan yang besar bagi perusahaan kita, seperti itu. Jadi apalagi tim core-nya misalnya yang memang satu level di under CTO. Itu gimana mengatasinya kalau udah masalah loyalty? Kalau aku sih misalnya ada masalah tentang bagaimana si customer membutuhkan solusi A, sedangkan kita tidak punya. Nah, itu aku biasa duduk bareng sama mereka dengan tim, khususnya di tim teknologi. Coba kita menyelesaikan masalah dengan atau tidak membuat sebuah, atau menyelesaikannya bukan hanya dengan teknologi, tapi ada nggak cara lain? Seperti itu. Apakah hanya dengan komunikasi atau hanya dengan mengubah bisnis proses
dari si customer tersebut atau apa gitu. Jadi tim tech ini bukan hanya berpikir mengenai teknologinya, tetapi bagaimana user menggunakan teknologi kita, bagaimana dia adapt menggunakan teknologi kita tersebut. Jadi jangan seolah-olah kita teknologi jagonya cuma coding gitu, tapi bagaimana coding kita atau aplikasi kita itu juga enak dipakai untuk orang tua, karena B2B kan kebanyakan orang yang sudah tua kan ya Mas ya. Contoh Betul, dari apalagi kan warna masuknya aplikasi. decision maker ya. Tua-tua decision Betul, maker jadi- tuh di perusahaan biasanya. Betul, yang tua-tua ya. Jadi contoh kayak dari warna aplikasi aja. Kalau kita kasih warna merah terlalu brightness-nya terlalu tinggi, mereka nyaman. Kita melihatnya perspektifnya dari bagaimana user menjadi solusi atau menyaman dengan menggunakan solusi kita. Terkadang kalau emang ada solusi di kepala kita atau di mulut kita sebagai headnya, coba kita ngerem untuk tidak mengeluarkan dulu, tapi kita melihat dari partisipasi, betul. Jadi tadi Ali juga cerita tuh menarik banget gitu. Jadi tim diajak nggak cuma hanya mikirin tentang coding, tapi juga mikir gimana perspektif dari sisi user gitu kan. Diajak gitu kan, diajak ngobrol, diajak diskusi gitu. Nah, mungkin ini pengen tahu aja sih, berkaca pada pengalaman pas atau awal-awal, berarti kan mau nggak mau kan emang pasti banyak diskusi dengan user kan, karena waktu itu tim masih kecil gitu kan, belum sebesar yang sekarang yang 120 orang ini gitu, 150 orang ini. Itu gimana sih awalnya perjalanan Jojonomic pas waktu dapetin partner itu gitu? Siapa sih partner pertama Jojonomic waktu itu? Boleh cerita dikit nggak? Sekali lagi sebelum aku jawab, kita harus menanamkan dulu bahwa produk kita tidak selalu sempurna bagi si customer, Mas. Jadi yang benar-benar bisa sampai sekarang bertahan dan benar-benar menganggap produk Jojonomic sebagai akar dari permasalahan mereka, jadi kita memberikan solusi. Aku cerita adalah salah satu BUMN itu Pertamina. Jadi saat Pertamina kita menawarkan produk expense management, Mas. Nah, itulah produk pertama kita saat kita pivot dari B2C ke B2B. Tetapi saat kita menawarkan, customnya banyak sekali. Jadi bisa dibilang kita kayak mengcustom bisnis proses dari aplikasi kita hanya untuk sebuah customer. Perjalanannya adalah ya awal-awal dengan harga yang kita jujur dibayar dengan yang tidak cukup besar, tetapi tetap kita doing untuk ngelakuin terus gitu. Oh, ini ada perusahaan yang BUMN yang bagus dan kita tetap fight untuk menyelesaikan masalahnya. At the moment kita nggak selalu kita mikirin duit, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah si customer tersebut. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus jumlah pegawainya dan juga ya berkembang juga invoice-nya kita, Mas, seperti itu. Tapi itu kan pasti hebat banget itu awal-awal langsung bisa dapat sebesar Pertamina sebagai klien pertama. Lalu kan itu kan secara birokrasinya juga pasti panjang gitu kan jalurnya, dan udah gitu pasti proses, apalagi ada startup baru nih yang belum ada yang pernah pakai, belum ada credibility sama sekali, akhirnya percaya. Itu bagaimana? Mungkin bisa share sedikit perjalanannya. Benar, sebenarnya pertama sebelum Pertamina memang ada beberapa customer juga yang sudah menggunakan Jojonomic Expense Management tadi. Tetapi saat masuk ke Pertamina itulah jagonya tim juga, tim business development kita, tim sales yang benar-benar bisa meyakinkan bahwa solusi ini bisa menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, tetapi kuncinya adalah sebenarnya bagaimana itu bisa terjadi dan sampai sekarang bisa digunakan adalah karena kita tanda kutip, aku nggak bilang ini perlu dicontohin, tetapi kita menerima custom. Itu kata kunci yang menurut aku pribadi itu adalah sesuatu yang jarang sekali ditawarkan oleh startup lainnya karena idealis tadi. Gitu. Jadi kita bilang kita bisa custom semaunya Bapak bahasanya, karena kita percaya setiap perusahaan, apalagi perusahaan besar seperti Pertamina, itu pasti punya bisnis proses yang unik, yang tidak bisa kita samakan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Jadi custom itu adalah strong word ya, sebuah kata yang memang bisa meyakinkan atau mendobrak customer
Dan kalau udah sesuai dengan bisnis proses mereka, apalagi terintegrate dengan existing system, itu sudah menjadi sebuah komponen dalam bisnis proses, sehingga itu sangat susah sekali untuk dilepas. Seperti itu, Mas. Mungkin yang perlu dicatat adalah custom tapi masih inline dengan main teknologinya startup kita ya berarti ya. Nggak sekedar dapat deal doang gitu ya. Oke, wah keren banget. Berarti udah sampai sekarang ya maintain-nya selama mungkin lebih dari 5 tahun berarti ya sama Pertamina ya waktu itu ya. Iya, 5 tahun kurang dikit. Tapi lumayan itu perjalanan besar gitu dengan segala perubahan struktur yang terjadi di beberapa perusahaan terutama BUMN gitu kan, ini masih tetap bisa bertahan sih, luar biasa sih. Keren. Mungkin terakhir nih Ali, mungkin sebelum terakhir ada satu pertanyaan sebenarnya saya pengen nanya dari kemarin itu sebenarnya. Ali kan sebenarnya ini aktif banget ya kalau saya lihat itu mentoring gitu di program-program 1000 startup lah, di program-program lainnya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang Ali dapetin gitu sebagai seorang founder gitu di tengah kesibukannya sebagai CTO mau meluangkan waktu untuk mentoring anak-anak yang baru mau bikin startup, itu apa sih yang didapat, kepuasan tersendiri atau apa sih motivasinya kalau dari Ali sendiri? Boleh pengen tahu deh. Ya, jadi sebenarnya poin paling penting adalah aku nih pribadi masih belajar sebenarnya, Mas. Apalagi tahu sendiri dari Papua kan. Jadi sebenarnya dengan mentoring aku tuh dapat banyak feedback sebenarnya dari si para peserta, bagaimana mereka giat pengen membuat startup dan bagaimana bisnis model mereka itu menyelesaikan masyarakat. Nah sebenarnya aku pribadi kalau sebagai mentor malah aku tuh banyak mendapatkan insight dari mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya dari tim mentoring dan segala macam, Mas Ali ada waktu nggak mentoring? Aku tuh pasti siap, karena jika ada orang yang bisa menyelesaikan masalah tertentu, sebenarnya itu pertama kita bisa bantu dia, mungkin mentoring atau misalnya bekerja sama dengan Jojonomic, atau yang kedua adalah kita malah dapat partner baru. Aku pernah mentoring Bizshare, pernah dengar Mas ya Bizshare? Bizshare itu? Ya, pernah. Iya, jadi satu alumni dulu startup juga tuh dia. Betul, aku tuh lupa sempat lupa karena udah lama banget mentoring. Tiba-tiba datang ke kantor, mengajak kerjasama. Aku CEO-nya langsung bilang, Mas Ali mentor saya. Wah itu pertama ya haru, tapi yang kedua adalah gila, ini orang ternyata dia CEO dan aku masih CTO gitu kan. Jadi ternyata ilmu dia waktu aku mentoring si CEO-nya ternyata banyak sekali yang aku juga pakai gitu di dalam internal Jojonomic. Jadi sebenarnya mentoring itu bukan memberikan, tapi ya menurut aku sih dua arah sih, Mas. Jadi ya kalau Mas Ali minta mentoring, aku selalu siap karena aku haus akan, setiap orang tuh unik, Mas. Jadi kalau dapat insight dari orang lain tuh ada hal yang baru sih yang bisa kita lakuin. Aku gampang bosan, Mas, lebih tepat. Keren. Tapi berarti ya ini mungkin sahabat startup ya, mungkin kalau buat beberapa sahabat startup yang emang udah mengikuti 1000 startup itu pasti sering banget dengar nama Mas Ali itu. Dan jadi kalau misalnya dapat kesempatan jangan disia-siakan gitu, pasti karena Mas Ali orangnya sangat terbuka gitu. Beberapa kali juga aku bantu mempertemukan antara startup dengan mentor-mentor, satunya Mas Ali itu sangat terbuka banget gitu beliau. Jadi ngajak, udah main aja ke kantor kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, keren banget sih. Jadi kalau ada kesempatan manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya Ali ya, bahwa apakah nanti kita akan jadi suatu saat kita jadi mentee, tapi lain kali kita udah jadi partner gitu kan ke depannya. Oke, Ali, terima kasih banyak. Mungkin terakhir sebelum kita tutup cakap-cakap kita hari ini, pengen tahu sebenarnya visi ke depannya Jojonomic seperti apa sih? Karena udah 6 tahun nih berjalan sekarang dengan klien yang cukup besar-besar, namanya apa sih next ambisinya? Karena apalagi kamu sendiri bilang cepat bosan tadi. Nah, apa nih ke depannya kira-kira nih? Jadi dari dulu sampai sekarang memang dari founder-founder ini kita semua satu visi adalah kita ingin orang itu bekerja sesuai dengan passionnya, Mas. Misalnya dari pemerintah, para PNS bisa bekerja sesuai passionnya, pegawai swasta bisa bekerja sesuai passionnya, atau developer yang suka dengan coding bisa bekerja dengan nyaman untuk melakukan coding atau melahirkan sebuah kreasi gitu. Jadi bagaimana supaya agar orang ini bisa bekerja sesuai passionnya, hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka, contoh
Dulu aku kerja di Samsung, kalau reimbursement, receipt semua aku juga kerjain, aku foto-fotoin. Terus daftar hadir harus ngantri di fingerprint misalnya. Jadi apapun masalah di sebuah perusahaan, kita berusaha untuk melakukan itu menjadi otomatis. Istilahnya automation tuh penting bagi kami. Jadi apapun yang di manage, dokumen manajemen, melakukan cuti segala macam, kalau bisa start dari handphone aja sebenarnya. Jadi apapun yang mengganggu, sesuatu yang mengganggu dari passion kita itu kita harus punya, Dynamic harus punya solusi untuk itu, untuk membantu si pegawai ini bisa bekerja ya dengan baik. Siap. Terima kasih banyak Ali atas waktunya dan juga inspirasinya. Senang banget bisa ngobrol lagi nih dengan Ali. Karena kita udah lama banget gak ketemu ya sejak pandemi ini. Udah jarang ketemu. Tapi sukses terus buat Ali dan juga buat Jojonomicnya untuk jalan terus, dan juga mungkin dengan inspirasinya buat Ali juga saling memberikan ilmu buat para founder yang ada di luar sana yang baru mau mulai. Nah mungkin kalau mau ngobrol langsung sama Ali ya langsung aja lihat LinkedIn-nya aja ya Ali ya. Itu juga bisa di kontak langsung ya. Kontak WhatsApp, email dan lain-lain. Yes, Daniel ini adalah satu mentor yang cukup responsif kalau kalau diajak chat gitu ngobrol. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus, sehat-sehat terus ya. Dan semoga kita ketemu lagi, dan juga buat sahabat startup juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan obrolan ini. Semoga juga apa yang kita sampaikan menjadi inspirasi juga buat sahabat startup, dan terutama tadi Mas Ali sampaikan itu adalah pantang menyerah, dan juga bukan masalah idealis tapi realistis gitu ya kalau kita sedang menghadapi sesuatu. Ya, terima kasih banyak. Kalau gitu saya tutup Cakap Startup hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di Cakap Startup berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.